warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan lalu lintas dalam PPKN kelas 11. Materi pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. 1. Pasal 77 sampai dengan 90 tentang SIM. 2. Pasal 57 sampai dengan 59 tentang perlengkapan kendaraan bermotor. 3. Pasal 59 tentang lampu isyarat dan atau sirine. 4. Pasal 131 sampai dengan 133 tentang hak dan kewajiban bagi pejalan kaki. Pasal 77 sampai dengan 90 LAJ tentang SIM. SIM adalah sebagai kemampuan seorang pengemudi dalam bidang pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan benar sesuai pernyataan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fungsi SIM sebagai bukti kompetensi mengemudi dan sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identitas forensik kepolisian. Bentuk dan penggolongan SIM kendaraan bermotor perseorangan dibagi 5 golongan. 1. SIM A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg. 2. SIM B1 berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang berseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. 3. SIM B2 berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg. 4. SIM C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor kendaraan beroda 2 dengan atau tanpa rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda 3 tanpa rumah-rumah. 5. SIM D untuk penyandang cacat. Syarat untuk mendapatkan SIM. A. Syarat usia bagi pemohon SIM A, C, D adalah 17 tahun. Bagi pemohon SIM B1 adalah 20 tahun. Bagi pemohon SIM B2 adalah 21 tahun. Syarat administrasi: memiliki KTP asli setempat yang masih berlaku. Bukti pembayaran biaya administrasi SIM: melaksanakan rumusan sidik jari dan memenuhi persyaratan kesehatan jasmani bagi calon pemohon SIM, yaitu sehat penglihatan, pendengaran, dan sehat dari fisik atau perawakan. Syarat kesehatan: untuk mengetahui kemampuan psikis pemohon SIM dilakukan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi kemampuan konsentrasi, kecermatan, pengendalian diri, dan stabilitas emosi, serta lulus dari ujian teori yang dikelompokkan menurut golongan SIM. Bagi yang melaksanakan ujian teori dengan audio visual integrated system, soal ujiannya teorinya dilacak secara random. Materi ujian teori meliputi keamanan dan keselamatan berlalu lintas, pengetahuan dan peraturan lalu lintas, jalan dan lingkungan, teknik dasar kendaraan bermotor, tata cara berlalu lintas, dan etika berlalu lintas terkait dengan pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengemudi. Pasal 57 sampai dengan 59 tentang perlengkapan kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dan dongkrak serta pembuka roda. Perlengkapan lainnya adalah peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas, helm dan rompi, pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Pasal 59 tentang lampu isyarat dan atau sirine. Untuk kepentingan tertentu kendaraan bermotor dan dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan sirine. Lampu isyarat terdiri atas warna merah, biru, dan kuning. Lampu isyarat warna merah atau biru serta sirine berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama. Lampu isyarat warna kuning berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain. Pengguna lampu isyarat dan sirine sebagai berikut bahwa lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk mobil petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulan, palang merah, dan jenazah. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. Pasal 131 dan 133 tentang hak dan kewajiban pejalan kaki. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain, dan pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud di atas, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Kewajiban pejalan kaki wajib menggunakan
bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi atau menyeberang di tempat yang telah ditentukan, yaitu pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan. Pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. Jenis dan fungsi adalah terdiri dari rambu peringatan yang digunakan untuk peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan depannya. Rambu larangan yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk jurusan, jalan, situasi, kota, tempat pengaturan fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan. Rambu tambahan yang digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya. Rambu sementara adalah tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu. Silahkan kalian amati rambu peringatan, rambu larangan dan perintah. Silahkan diamati. Selanjutnya rambu larangan dan perintah juga. Silahkan diamati. Rambu petunjuk, silahkan diamati. Rambu petunjuk, silahkan diamati. Marka jalan. Marka jalan terdiri dari putih dan kuning. Marka membujur yang tidak terputus-putus tanda larangan lewat dan tepi jalan. Marka membujur terputus-putus berfungsi mengarahkan lalu lintas. Peringatan ada marka di depan dan pembatas lajur atau jalur jalan. Marka membujur berupa garis ganda terdiri dari kombinasi fungsi garis utuh dan putus-putus. Marka melintang dengan garis utuh tanda batas berhenti kendaraan terhadap rambu larangan dan garis ganda terputus. Batas berhenti sewaktu mendahulukan kendaraan lain yang diwajibkan oleh rambu larangan. Bila tidak dilengkapi rambu larangan, maka marka harus didahului dengan marka lambang segitiga. Adapun marka serong, garis utuh yang berarti daerah di mana marka itu dibuat atau dilarang untuk dilintasi kendaraan kecuali kendaraan petugas atau instansi berwenang. Fungsi marka serong adalah sebagai pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan yang dibatasi dengan rangka garis utuh, berarti daerah tidak boleh dimasuki kendaraan yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapatkan kepastian keselamatan. Marka lambang adalah bentuk lambang berupa panah, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulang maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu. 5 fungsi marka lambang antara lain menyatakan tempat pemberhentian bus, menyatakan pemisah arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah. Marka garis utuh kuning pada bingkai jalan artinya dilarang berhenti atau garis putus di luar bingkai jalan. Silakan diamati. Silakan diamati. Ini gambar pemahaman tentang 12 gerakan tangan pengaturan lalu lintas. Alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL. Alat pemberi isyarat lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Jenis APIL. A. Lampu 3 warna terdiri dari warna merah, kuning, dan hijau. Lampu 3 warna ini digunakan untuk mengatur kendaraan
Lampu 3 warna dapat dipasang vertikal atau horizontal. B. Lampu 2 warna, terdiri dari warna merah dan hijau. Lampu ini untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki. Lampu 2 warna dapat dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal. C. Lampu 1 warna, yaitu berwarna kuning atau merah. Lampu ini digunakan untuk memberi peringatan bahaya kepada pemakai jalan. Lampu 1 warna ini dapat dipasang vertikal atau horizontal. Manfaat apil: A. Meningkatkan keselamatan lalu lintas pada persimpangan. B. Menghilangkan konflik. C. Mengontrol kecepatan kendaraan. D. Meningkatkan efisiensi pergerakan lalu lintas pada persimpangan melalui efektivitas pemanfaatan kapasitas persimpangan. E. Pemberian fasilitas bagi penyeberang pejalan kaki. F. Pengaturan distribusi dan kapasitas berbagai arah lalu lintas kendaraan umum, kendaraan pribadi, sepeda motor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.